Nah, Bapak dan Ibu terkasih, sebentar kita memikirkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Semua orang tentunya bertanya, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu seperti apa dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih, Alkitab Anda tetap di pasal 24 itu, Anda ke bagian depan di pasal 4 sampai dengan 5. Di situ Bapak dan Ibu akan menemukan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan yang pertama itu adalah munculnya Mesias palsu. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus sudah ngomong di pasal 24 ayat 4 sampai 5 dengan munculnya Mesias palsu. Ya kan? Di sini jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Satunya munculnya Mesias palsu. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu akan menemukan di pasal 24 ayat 6 sampai 7, di situ berbicara perang antar bangsa. Bapak dan Ibu kan bisa melihat apa yang terjadi sekarang, ya kan? Rusia, Ukraina, lalu ini dengan ini, lalu dan sebagainya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan, Bapak dan Ibu bisa melihat perang antar bangsa. Lalu yang ketiga, masih di 24 ini, di 24 pasal 7b, ditandai dengan apa? Kelaparan. Bapak dan Ibu terkasih, puji Tuhan, kalau Anda di Kalimantan Barat tidak ada kelaparan, banyak yang membantu. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, kalau Anda buka televisi, Anda akan lihat ada banyak orang di wilayah-wilayah Afrika dan sebagainya sedang kelaparan. India kelaparan, ya kan? Pengungsi kelaparan, ya kan? Tanda-tanda kedatangan Tuhan ditandai dengan apa? Kelaparan. Lalu yang berikutnya lagi, di situ ada tulis gempa bumi. Berapa waktu yang lalu gempa bumi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Oh, jangan bilang oh itu biasa saja. Bapak dan Ibu, saya mau bicara gini. Kalau Anda adalah orang yang peka itu maksudnya peka dengan situasi. Anda punya mata bisa melihat. Nih, sebelum orang sakit COVID, Corona, tentu ada tanda-tandanya. Sesak nafas, demam, sakit kepala, tanda-tanda. Kalau orang mengerti, ya mengerti. Makanya tadi saya bilang, jangan kita nggak mengerti. Lanjut. Yang keempat, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saya catat di sini di pasal 24 ayat 9 dengan sampai 10. Aniaya dan murtad. Saya bacakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pak, Bu, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Aniaya dan murtad. Orang Kristen dianiaya. Bapak dan Ibu bisa melihat di berita. Kita sekali lagi saya ngomong di sini, puji Tuhan, baik-baik saja. Tapi Anda kan belum di belahan yang lain. Saya bisa melihat orang Kristen dianiaya. Di bagian di Irak dianiaya. Lalu di bagian-bagian mana lagi mereka disuruh menyangkal Tuhan. Di sini aman. Pak, Bu, di sini baik-baik aja. Bapak dan Ibu bisa melihat di belahan yang lain itu dianiaya. Makanya tidak sedikit mereka karena mau hidup murtad. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa menemukan yang terakhir di 24 pasal 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul. Hari-hari ini saya melihat nabi-nabi palsu itu muncul. Dia ada di YouTube, ada di Facebook, ada di IG, ada di mana sebagainya. Hamba Tuhan yang satu ngomong ini, dia ngomong yang sebaliknya.
Hamba Tuhan yang ngomong ini, dia ajarkan yang lain lagi yang lain. Nabi-nabi palsu. Kedatangan Tuhan, Pak Bu, gak ada yang tahu. Amin. Alkitab yang mengatakannya. Malaikat tak tahu. Yesus sendiri bilang, anak pun tak tahu. Hanya Bapa di sorga. Tetapi, kok ada hamba Tuhan bisa hitung-hitung di seminar dia bilang, ini perkiraannya. Datangnya kira-kira tahun sekian. Lalu, yang lebih lucu lagi, mereka jual semua harta mereka. Mereka mempersiapkan diri. Mereka tunggu kedatangan Tuhan. Ternyata, Tuhan tidak datang. Lalu, polisi yang datang menjemput mereka. Bapak Ibu tertawa, itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Saya ngomong kisah nyata, Pak Bu. Gak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Nah, nabi-nabi palsu akhir-akhir ini saya melihat mengacaukan iman jemaat. Makanya saya sangat sayangkan kenapa mereka tidak baca Alkitab dengan benar dan hanya percaya-percaya begitu saja. Sebenarnya kita dikasih Roh Kudus dalam diri kita untuk memfilter, membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari si penyesat. Ada amin. Lalang dan gandum mirip-mirip. Kalau dari jauh mirip-mirip, ketika didekati tidak sama, Pak Bu. Amin. Amin. Makanya jemaat terkasih, jangan terlalu gampang. Ada gereja yang baru, dia mengajarkan ini itu dan sebagainya. Dia kesaksian dari China. Waktu saya lihat video dia dari awal, saya bilang dalam hati saya, ini orang kesaksiannya menggugah hati. Tetapi sebenarnya dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Lebih parah lagi, dia nggak pernah singgung Alkitab. Dia singgung kitab dia, tetapi membahasnya seperti Kristen. Sudah ada di mana-mana, masuk ke Indonesia. Saya waktu lihat pengajaran itu, saya bilang sama istri saya, yang kayak begini, kalau jemaat tidak pintar, tidak bisa membedakan, pasti tersesat. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, tanda-tanda kedatangan Tuhan akan muncul. Nabi palsu. Nabi palsu muncul untuk apa? Menyesatkan umat Tuhan, supaya kamu yang dulunya setia sama Tuhan, imanmu dibelokkan, tidak setia pada Tuhan, dan imanmu berbeda, bukan seperti Yesus mau. Bahaya itu, Pak Bu. Untuk apa sih sebenarnya iblis bikin penyesatan? Supaya kalian, kita semua tidak masuk kerajaan sorga. Kalau disesatkan, masuk neraka. Makanya Pak Bu, sekali lagi saya bilang di tempat ini, hati-hati, nabi palsu berkeliaran di mana-mana. Peganglah firman Tuhan yang teguh. Ada amin. Makanya jemaat di tempat ini, saya menyarankan Anda. Saya nggak peduli ya Pak Bu, Anda mau dewasa, mau kecil, masih muda, atau sudah lanjut usia. Alkitab Anda harus dibaca setiap hari. Saya tahu banyak yang tidak baca Alkitab. Kenapa tidak mau baca Alkitab? Malas. Kenapa malas? Ya, sibuk Pak. Ya, banyak kerjaan Pak. Ya, ini dan sebagainya. Sebentar. Kamu akan dikerjain sama iblis kalau kamu nggak baca Alkitab. Kalau kamu tahu itu, malam ini bertobatlah. Baca Alkitab Anda, supaya Anda tidak akan ditipu oleh iblis, tidak akan disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Ada amin. Oke, lanjut. Pak Bu, saya sedang berpikir tentang pasal 24 ayat 42 ini, dikatakan oleh Yesus,
Karena itu, Yesus berpesan, berjaga-jagalah. Dia pesannya begitu. Karena itu, berjaga-jagalah. Dan Bapak Ibu terkasih, apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi ini semua? Ya, saya pasti akan jawab yang sama juga. Ada dua hal. Satu, Pak Bu, kita harus berjaga-jaga. Ada amin. Bapak Ibu bilang ini perkataan dibolak-balikan. Tunggu sebentar dulu. Gini, kenapa kita berjaga-jaga, Pak Bu? Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu dan kalau terkasih baca di pasal 24 ayat 39, dikatakan begini, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini bercerita tentang zaman Nuh, waktu dia bikin bahtera, air bah datang, semua mati, habis. Dan memang tidak ada yang tahu. Planningnya Tuhan menghancurkan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, di sini saya menemukan bahwa Yesus membahas itu. Yesus sedang membahas bahwa tidak ada seorang pun yang tahu air bah tiba-tiba datang. Pak Bu terkasih, berjaga-jagalah. Di ayat 40 dikatakan gini, pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, dengar baik, dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apakah Anda yakin bahwa Anda yang akan dibawa? Atau jangan-jangan Anda yang akan ditinggal? Kalau zaman antikris, Anda tidak diangkat. Dengar baik perkataan saya. Anda akan masuk ke dalam zaman antikris. Anda yang dianiaya. Alkitab yang saya baca mengatakan bahwa penganiayaan itu berat sehingga banyak yang murtad. Saya berpikir dalam hati saya, kalau saya tahu gitu, saya mau yang diangkat aja. Saya nggak tahu kalau saya nanti bisa menyangkal Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya harus diangkat. Kenapa Yesus ngomong dua orang di ladang? Seorang di bawah, seorang ditinggalkan. Berarti jangan berpikir dua orang anak Tuhan dua-duanya diangkat. Enggak. Pastinya ada sesuatu kenapa yang satu diangkat, satu yang tidak diangkat. Pasti ada sesuatu. Pastinya juga yang satu itu, kalau sampai Tuhan angkat, berarti di mata Tuhan itu berkenan. Ini anak-anaknya. Anak-anak sekolah minggu, diam dulu. Jangan berisik. Kalau seorang itu diangkat, pastinya saya percaya dan yakin orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Henok, seperti Elia. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak menemukan Elisa diangkat, walaupun double urapan. Emangnya urapan menjamin diangkat? Enggak. Berkenan. Berkenan. Ada amin. Mau jadi orang berkenan di hadapan Tuhan? Mau jadi orang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita berkenan, pasti kita diangkat. Yang tidak berkenan, masih judi, habis pulang dari gereja, mabuk lagi, habis Natal, nggak ada tertulis Pak merokok itu dosa. Iya, memang benar. Tapi saya mau ngomong, siapa yang membinasakan tubuh ada bait suci Allah, dosa. Masih juga rakus. Pak, rakus dosa Pak? Iya, rakus dosa. Sini Natal babi, hantam babi. Sini Natal babi, hantam babi. Pulang, kolesterol tinggi. Lalu lebih lucu lagi, saya ada di Manado. Hidangan banyak.
Sudah tahu dia ada tensi, kolesterol. Dia berdoa begini, Bapak Ibu dengar. Orang Dayak nggak pernah dengar doa yang begini. Di dalam nama Yesus dibilang, hamba Tuhan yang ngomong, roh kolesterol, saya tengking. Saya dalam hati saya, emang ada roh kolesterol? Baru saya dengar. Kita orang Dayak nggak pernah dengar dengan roh kolesterol. Di mana tuh saya pernah dengar tuh? Roh darah tinggi. Oh ya, ada roh darah tinggi. Ada roh asam urat juga. Yang saya tahu, kamu rakus. Apa yang tengking-tengking? Amsal berkata, taruh pisau di lehermu. Mau makan? Nggak bisa. Rakus itu dosa. Jangan rakus. Selanjutnya, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih begini. Saya percaya bahwa orang yang punya hubungan dengan Tuhan adalah orang yang Tuhan berkenan. Sebagian amin, sebagian nggak tahu Pak. Oh, ini pelajaran terlalu dalam kah? Saya kembali lagi. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan adalah orang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Begini Pak Bu, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari aja nggak pernah berdoa, Anda yakin Yesus kenal Anda? Anda yang kenal Yesus, Yesus nggak kenal Anda. Anda bilang Yesus kenal Anda, ya buktinya Anda 2 tahunan nggak pernah dijawab sama Tuhan. Mana buktinya bahwa Yesus kenal kamu? Pak, saya bisa mengaku saya kenal sama pendeta Jembri Manopo. Tetapi kalau saya cuma ngaku saya sendiri, dia nggak kenal saya, itu masalah. Bapak Ibu percaya nggak? Ada banyak orang Kristen saya temukan seperti model begitu. Dia ngaku dia kenal Yesus, salibnya gede di dada, ditato lagi di sini. Mau ngapain? Tapi kalau saya cuma ngaku saya kenal pendeta Jembri Manopo, dan pendeta Jembri Manopo bilang saya tidak kenal dia, dia cuma ngaku-ngaku kenal saya. Ya banyak orang ngaku-ngaku kenal saya. Bapak Ibu terkasih, pastikan malam ini Anda adalah orang yang kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Artinya kau punya jam doa. Ayo, kau punya jam doa. Kau punya jam baca kitab. Ayo, kamu punya waktu ibadah. Jangan minggu datang, 2 minggu hilang. Itu bukan, itu lain. Pak, Bu, kalau mau jadi orang berkenan di hadapan Tuhan, mau Tuhan angkat, pastinya Anda harus punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada saat pengangkatan, Tuhan bisa tahu, ini yang harus saya angkat. Oh, yang ini ditinggalkan aja. Kenapa ditinggalkan? Saya nggak kenal dia. Yesus dalam firman yang saya baca berulang kali, sering kali Yesus dalam perumpamaan dia sebutkan, aku tidak mengenal kamu. Enyah kamu, para pembuat kejahatan. Kenapa Yesus ngomong begitu kasar? Bukannya dia Tuhan punya kasih. Saya menemukan Tuhan itu tegas. Waktu kita diberi hidup, nafas, kita sia-siakan. Tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan salahkan Tuhan. Kita meninggal, masuk penghakiman. Dia bilang, aku gak kenal kamu. Menyedihkan Pak Bu. Kristen sudah bertahun-tahun sekolah minggu di sebelah. Saya nggak mau begitu Pak Bu. Saya di sini mengajak jemaat untuk Anda berpikir sungguh-sungguh malam ini tentang kalau Anda mau diangkat oleh Tuhan, hidupmu pastikan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau yang hari ini merasa, oh saya rasa-rasanya datang ke gereja waktu Natal dan Paskah saja, oh berubah. Oh, saya rasanya setiap pagi saya nggak pernah membaca Alkitab. Oh, berubah. Oh, saya setiap hari hidup dalam dosa. Kawin, cerai. Kapan mau bertobat, Pak Bu? Anakmu ada di mana-mana. Bapakmu siapa? Mamamu siapa? Bingung orang. Pak Bu, orang yang ikut Tuhan adalah orang yang melakukan firman. Nggak kompromi. Amin. Saya lanjut. Tadi kan saya bicara tentang berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan yang tidak ada yang tahu. 2 hal. 1, berjaga-jaga. Yang kedua, siap sedia.
Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berarti Yesus bisa datang kapan saja, termasuk saat ini. Pak, Bu, oke, saya nggak usah nakut-nakutin jemaat ya tentang kapan Tuhan datang ya, Pak, Bu. Perhatikan omongan saya, ya, dengan baik. Saya dari tahun ke tahun juga menantikan kedatangan Tuhan. Bapak dan Ibu bertanya, Pak Evangelis siap? Sangat siap. Sekarang pun lagi khotbah. Kalau saya diizinkan pulang, saya mau pulang. Saya tinggalkan semua. Kalau orang berpikir mikrofon yang saya pegang mahal, buat saya lebih mahal yang ada di surga. Saya nggak pusing, Pak, Bu. Saya tinggalkan semua. Waktu saya ada di pesawat sama istri saya, semua berteriak. Kenapa? Pesawatnya berulang kali. Dalam hati saya, Tuhan, aku mau pulang kalau memang sudah saatnya. Kalau yang lain, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Kamu belum siap, berarti kamu masih takut. Ya, saya mau kasih tahu Anda, dosamu lagi banyak itu. Selingkuh sana, selingkuh sini. Ya, dengan baik. Lihat muka saya. Saya sangat siap. Saya bilang sama istri saya, pesawat ini jatuh, saya siap pulang. Saya tinggalkan semua. Saya masa bodoh. Apa pencapaian saya di dunia ini yang menurut saya hebat? Termasuk pelayanan saya selama belasan tahun. Saya cetak rekor penginjil yang bisa melakukan KKR 27 hari non-stop. Saya cetak rekor itu. Buat apa? Mati-mati aja udah. Tidak ada yang saya banggakan. Mobil, rumah, nggak ada gunanya. Saya berpikir, Tuhan, bertemu dengan Engkau, kembali pada Engkau, itu ada hal yang saya rindukan. Kenapa ya manusia yang lain tuh takut? Kalau dia di ruang ICU, tolong doakan mama, tolong doakan mama. Berarti belum siap sedia. Amin. Tolong doakan mama. Ketemu pendeta mulia saya, tolong doakan kakek Pak Pendeta. Doakan kakek. Ya benar. Saya tanya, berapa usia kakekmu? 76 tahun. Dia salah panggil saya. Saya doakan langsung. Dalam nama Yesus, aku panggil malaikat untuk persiapkan kamu pulang. Tak lama saya doa gitu, mati. Bapak pernah doakan itu berapa orang? Lebih dari 3 orang. Mati semua. Ada yang mau panggil saya untuk itu boleh. Ya, silakan telepon saya. Percepat pulangan orang-orang yang mau. Saya catat dalam catatan saya lebih dari 3 orang saya doakan. Pulang semua. Ada satu di Senakin. Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya nggak mau sebut namanya. Berapa usianya? Saya lihat usianya. Oh, dia udah cukup. Saya doakan pulang. Langsung. Besoknya lewat. Kenapa orang sampai takut mati? Karena dia tidak siap sedia. Amin. Kalau orang siap sedia untuk pelayanan pun ke sini nggak akan datang terlambat. Kalau jemaat siap sedia untuk terima firman Tuhan, Anda juga nggak akan terlambat. Saya jam 6, sebelum jam 6 saya sudah duduk di dalam. Saya siap sedia, Pak, Bu. Bertahun-tahun inilah saya. Makanya saya mau bilang pada jemaat terkasih, kalau Tuhan panggil saya pulang, oh saya sangat siap. Kenapa? Persiapan itu bukan berbicara setahun sekali. Persiapan itu berbicara 1 kali 24 jam setiap hari. Apakah kita siap sedia kalau Tuhan panggil kita pulang? Pak, Bu, kalau Anda berkata, saya tidak siap. Saya mau berkata, Anda dengar firman Tuhan malam ini? Itu pesan buat Anda. Justru, kalau belum siap,
Mari umat Tuhan, siap sedia. Kalau Anda mau berangkat ke pulau yang lain, naik pesawat, Anda harus siap sedia. Bawa segala yang diperlukan. Benar kan? Berarti ada bekal, apa, semua, uang, dan sebagainya yang ada persiapan. Benar? Semua? Pak Bu, sekarang saya mau berkata dari tempat ini. Begini. Kalau Anda, Tuhan bilang berjaga-jaga, di situ Anda siap sedia. Siap sedia dengan apa? Mulai sekarang, tanggalkan perbuatan dosa. Itu persiapan yang pertama. Tanggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, mulai terapkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapa di surga itu kayak bosnya di dunia ini sama. Dia punya kerjaan di dunia ini, misalnya bos itu punya kerjaan misalnya di Senakin, di desa ini. Bos itu hati-hati akan datang mengecek pekerjaan kalian di sini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengecek pekerjaan kita, Pak Bu, di dunia ini, Dia mengecek apakah hidupmu berkenan di hadapan Dia. Ada amin. Amin. Maka yang masih suka korupsi, saya nggak peduli Anda mau di pemerintah atau di mana, saya nggak peduli. Tapi saya ngomong firman, kamu yang masih suka korupsi, siap sedialah. Tanggalkan perbuatan dosa. Amin. Amin. Jangan Tuhan datangin kamu seperti pencuri datangin kamu tiba-tiba. Pencuri mana ada mau masuk rumah, janjian dulu. Pak, bentar saya mampir di rumah Bapak ya, bawa golok ya Pak ya. Jumlah saya tuh 5 orang Pak. Oh, pencuri bodoh itu. Sebentar kamu siapkan polisi 10 orang, habis dia. Itu pencuri bodoh. Tuhan Yesus bilang, hari Tuhan akan seperti itu, pencuri. Tadi saya sudah bilang, Pak, Bu, nggak usah bayangkan tentang Tuhan datang. Bayangkan saja sekarang ajalmu tiba. Amin. Amin. Ajalmu tiba, ya pasti ketemu Sang Pencipta. Nggak mungkin ketemu apa. Kalau ajalmu tiba, kira-kira apa yang kamu persiapkan? Siap sedia. Kalau orang yang sakit kanker stadium 4 sudah di ruang ICU, dokter berkata memvonis dia, usiamu tinggal sekian hari lagi. Berarti dia punya persiapan. Apa yang dia mau lakukan? Itu kalau dia tahu. Kita ini hidup, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Yang saya pikirkan bukan cuma hanya kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Yang saya pikirkan adalah, apakah saya siap? Kalau saya tiba-tiba nafasnya diputus oleh Tuhan, saya menghadap Tuhan. Pak, Bu, hidup itu singkat, Pak, Bu. Hidup itu singkat. Saya punya cerita. Ini cerita saya. Dulu waktu saya masih muda, saya suka melayani Tuhan. Sama kayak sekarang. Saya suatu kali melayani seorang hamba Tuhan dari Amerika, Florida. Karena saya bisa berbahasa Inggris, ya saya bisa melayani dia. Walaupun bahasa Inggris saya pas-pas saja gitu. Dan singkat cerita, saya bawa dia jalan-jalan kemana sebenarnya. Sedangkan teman saya yang satu itu memilih untuk hemat, tidak mau bawa dia jalan-jalan. Jadi saya bawa dia jalan-jalan, saya pergi ke food court. Ya, food court tuh Pujasera ya. Nah, kalau di Jakarta namanya food court itu. Kita ajak dia makan apa, terus ngopi dan sebagainya. Singkat cerita, dia juga melihat sepatu Indonesia. Dia sangat suka sekali dengan sepatu Indonesia. Dia bilang, "Aduh, so cheap, sangat murah." Lalu dia bilang, "Bro, saya punya uang loh, hasil pelayanan saya. Sekian dolar. Boleh nggak kamu beliin saya? Nanti saya ganti." Dia bilang gitu kan, "Saya ganti." Karena saya mengasihi hamba Tuhan, saya bilang, "Oke, nggak apa, beli aja. Kamu suka kan? Beli." Saya melayani dia karena nggak ada orang pelayannya. Saya cari sepatu ukuran dia, lalu saya merendahkan hati.
saya pakaikan ke kaki dia. Dengan baik, saya pakaikan ke kaki dia. Kemudian saya ke kasir, saya bayar lagi dengan uang saya. Jadi 2 kali saya melayani. Saya pakaikan ke kaki dia, saya layani dia. Di kasir, saya bayar. Lalu dia bilang, tenang aja bro, saya pulang saya ganti kamu uangnya. Saya bilang gini, gak usah bayar, saya yang bayar. Saya yang bayar, saya bilang gitu. Oh, dia lalu berterima kasih. Singkat cerita, dia pulang ke Florida. Dia ke toilet, jatuh, langsung mati. Duit dia yang dia bilang ada itu nggak sempat dia bawa karena dia simpan di bawah bantal. Jadi seorang hamba Tuhan yang tahu itu lalu mengambilnya. Gitu. Saya bilang ke istri saya, hidup itu kok singkat sekali ya. Kita baru kenal dia sebentar dan kita diizinkan Tuhan untuk melayani dia. Itu sungguh sebuah kesempatan yang tidak terduga. Dan waktu saya melayani dia, Bapak dan Ibu terkasih, saya kan lagi duduk ngobrol dengan dia. Jadi dia ngobrol dengan saya, dia punya perkataan begini, saya masih ingat. Saya artikan dalam bahasa Indonesia aja. Dia bilang, Hendrik, suatu hari nanti hidupmu, Tuhan akan pakai kamu dan angkat kamu. Jadi dulu posisi saya belum kayak sekarang. Saya pegang perkataan nubuatan dia. Dan itu yang saya terima. Dan saya membayangkan teman saya yang punya mobil, punya apa semuanya, tidak mau melayani hamba Tuhan ini. Dia gak dapat apa-apa. Begitu singkat, meninggal. Dan saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, hidup ini singkat Pak Bu. Sebentar merah mata 2 tahun. Sebentar merah mata udah tahun berganti. Pak Bu, apakah Anda sudah sedia bertemu dengan Tuhan? Apakah Anda sudah mempersiapkan dirimu menghadap penciptamu? Apakah Anda sudah mempersiapkan dirimu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Anda bilang dia nggak ada, mati. Saya mau berkata, Anda salah Pak Bu. Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu benar-benar ada. Jangan bilang, kata orang, saya mau percaya Kristen, saya mau jadi seorang Kristen karena saya mau mengalami. Kalau saya nggak mengalami, saya nggak mau jadi seorang Kristen. Jadi harus ada bukti dulu, saya alami dulu bahwa saya lihat Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya ketemu dengan malaikat Tuhan, baru saya mau jadi Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, ya saya sudah ketemu Tuhan. Pastinya sudah ketemu Tuhan, makanya jadi begini. Makanya dia bertobat, makanya dia berubah. Pak Bu, kembali yang tadi. Berjaga-jaga pertama. Yang kedua, siap sedia. Tanggalkan perbuatan dosa dalam diri kita. Dengan begitu, tidak ada perasaan menuduh lagi dalam diri kita. Amin. Amin. Kalau ada belum tanggalkan, masih ada melekat dalam dirimu, pasti hati nuranimu akan menuduh engkau, menuduh engkau, menuduh engkau. Yang berikutnya masih dalam siap sedia. Belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan kita hidup kudus, kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pak, Bu, Tuhan itu kudus. Makanya Tuhan tuh nggak bisa kompromi dengan pezina. Kayak saya, pezina dulu. Pak Bu, saya punya pacar gonta-ganti Pak Bu. Kalau saya pacaran nggak usah pakai uang, dia yang bayarin saya. Pak Bu, dengar baik, Tuhan tuh kudus. Kalau Anda kotor, gimana bisa nyambung dengan Tuhan? Tidak bisa. Untuk Anda bisa nyambung dengan Tuhan, kuduskan dirimu dulu. Amin. Amin. Dengan Anda menguduskan diri Anda, baru ketika Anda berdoa, Tuhan mendengar. Baru ketika Tuhan berbicara, kau mendengar. Selama ini, apa yang menjadi putusnya sebuah komunikasi? Dosa. 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 Maka daripada itu, saya akan bilang kepada Bapak Ibu terkasih, mulai sekarang, ambil semua komitmen, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Sudah tahu lemah di judi, masih terus suka lihat orang di situ judi, ya nanti kamu pasti ikut, Pak Bu. Jauh itu. Saya dulu suka ke diskotik.
Saya sudah tahu tempat itu ada magnet yang menyedot saya untuk masuk ke situ. Ya jangan ke situ, jangan dekat-dekat dengan pintu itu. Dan jangan bergaul dengan orang-orang begitu, pasti jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau Anda benar-benar mau hidup kudus, jauh itu semua. Itu semua nggak berarti. Jangan baik, itu semua nggak berarti. Saya mau berkata, kalau Bapak Ibu siap sedia dengan hidup yang kudus, kapanpun Tuhan berbicara, nak pulang, oh Anda pasti akan seperti kayak saya. Bapak, aku siap. Kapan Tuhan mau panggil saya? Saya siap. Kapan Tuhan mau izinkan saya dipanggil pulang? Saya siap. Karena gak ada yang saya merasa apa lagi di dunia ini. Saya sudah siap untuk pulang. Seharusnya, saya tutup ya, begini Pak Bu. Boleh pemusik standby di sini? Saya minta dengan hormat. Harusnya saya berpikir seorang bayi siap lahir di dunia, siap juga untuk pulang. Harusnya, ya kan? Tapi ketika sudah di dunia sudah sekian tahun, takut. Pak Bu, ketakutan itu banyak didasari karena hidup masih belum kudus. Ketakutan itu lebih banyak didasari lagi. Oh, masih banyak yang harus saya perbuat. Saya harus berbuat. Malam ini saya mau berkata begini pada Bapak Ibu terkasih. Kalau Anda punya Tuhan, apa yang masih belum tercapai, Dia Bapa yang baik bisa membuat Anda bisa mencapainya. Saya kenal Bapak saya bukan Bapak yang cuma hanya ya kayak keras-keras bagaimana dan sebagainya. Saya mengenal Bapak saya, Bapak Tuhan Yesus yang baik. Kalau Anda mengenal Bapak Anda, Bapak yang galak, Bapak di surga yang gimana harus punya aturan begini, ya Anda mengenal Tuhan yang salah. Kalau Anda mengenal Tuhanmu dengan baik dan benar, Anda akan punya gambaran yang baik dengan Bapamu. Maka waktu Anda berdoa pun, Anda akan mendapat jawaban dari Tuhan. Amin. Malam ini saya sudah sampaikan firman Tuhan di tempat ini, bahwa Bapak Ibu terkasih, kenapa harus berjaga-jaga? Tuhan mau kasih tahu, jangan merasa lihat dua orang, dua-duanya akan diangkat. Enggak. Tapi cuma satu. Yang satu itu yang berkenan di hadapan Dia. Yang satu itu pastinya melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, saya mau ngomong gini. Tuhan minta kita untuk siap sedia. Kalau kita siap sedia, pastinya persiapkan diri Anda. Saya tadi udah jelaskan, Anda kalau mau pergi keluar kota, Anda nggak mungkin akan pergi begitu saja. Tapi pasti ada yang Anda persiapkan untuk pergi keluar kota. Kalau Anda mau menghadap Bapa suatu kali, pastinya ada yang Anda persiapkan dalam diri Anda. Saya mau berkata, Tuhan sudah ngomong, Dia akan datang sebagai pencuri. Tidak kasih tahu Anda Dia kapan datang. Tidak usah membayangkan kapan Tuhan datang ke bumi ini. Bayangkan saja kapan Anda dipanggil pulang menghadap Bapa. Itu yang paling gampang. Ketika Anda pulang menghadap Bapa, saya cuma bertanya, Pak Bu, jangan menghadap Bapa dengan dosamu yang belum dibereskan di bumi. Ya, saya mau berkata begitu. Jangan pulang ke sorga menghadap Bapa masih kamu kepahitan, kebencian sama orang. Jangan. Jangan pulang menghadap Bapa dengan kamu ngomong sama Tuhan, ya saya cuma datang kebaktian hari Minggu, itu pun kalau saya sempat sebulan 2 kali, lalu saya nggak pernah baca firman-Mu Tuhan. Jangan. Pastikan Anda pulang menghadap Bapa, Anda siap sedia bahwa Anda sudah melakukan firman-Nya. Amin. Tundukkan kepala Anda. Kita mau berdoa.